Kenapa VW sama Audi? Awalnya sih semua dari hobi ya. Dulu almarhum bapak juga pakai VW Caravelle. Terus zamannya dulu kuliah di Australia juga di sana pakainya VW Beetle. Kenapa harga jualnya itu jatuh? Sebetulnya jatuh itu tergantung kualitas. Pertanyaannya sama, kenapa sih di sana nggak pernah kenapa-napa? Ya karena Jakarta nih stop and go-nya. Tapi memang mobilnya nyaman, enak, reliable. Untuk city car-nya itu masih dapat, kelasnya hobi lah, family car lah, maksudnya seperti itu. Belum banyak bengkel hobinya maupun orang yang bisa servis selain dealership. Rewel apa enggak dibanding rivalnya itu tergantung perspektif dari penggunanya sendiri. Kayak misalnya kalau dipakai untuk daily drive mobil kantor perusahaan itu ya nggak bisa. Bukan nggak bisa, itu nggak mampu. Artinya maintenance-nya terjangkau apa enggak. Nah kembali lagi, terjangkaunya itu masuk akal apa enggak. Karena semua juga kalau mobil dari dealership pasti ada warranty up to 5 years kan. Biasanya yang orang-orang hobi itu kan belinya yang udah di atas lewat masa warantinya. Rata-rata teman-teman yang hobis juga banyak yang kesini. Kemudian untuk perawatan banyak pilihan, yang genuine juga bisa Jerman, mau yang copotan juga bisa. Lihat sendiri perbandingan harga antara kualitasnya Eropa Timur, made in China, itu juga ada kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi kembali lagi keputusannya. Penyakitnya tergantung tipe kendaraannya. Misalnya yang common VW Polo, VW Golf, VW Touran, VW Tiguan, kebetulan mesinnya masih hampir sama. Yang 1.4 kayak dual clutch, flywheelnya udah bunyi, terus water pumpnya. Yang terparah misalnya mekatroniknya, budgetnya juga lumayan besar. Kita juga ada beberapa menawarkan produk yang ya tergantung kesanggupan sama orangnya, mau yang copotan juga ada, mau yang genuine Jerman juga ada, atau misalnya yang full recondition juga ada. Tips triknya ya, saya ngomong dari pengguna ya, kalau dari sisi baru selama masih punya waranti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya udah lewat masa waranti, posisikan kendaraannya kayak mobil hobi, bukan yang dipakai daily drive banget Senin sampai Sabtu. Saya pakai Audi TT juga lama. Kalau dipakai hari-hari juga pakai mobil sport car di Jakarta, ruang lingkupnya macet, terus stop and go-nya banyak. Bukan karena cepet overheat atau enggak. Nggak handy dipakainya. Kayak Caravelle panjang, gede, masuk ke basement, habis itu naik cari parkir dan segala macam. Tapi kalau kelas-kelasnya kayak VW Polo, VW Golf, Sirocco, yang medium car, itu masih worth it banget. Kenapa VW juga punya sejarah panjang? Misalnya kayak zamannya dari dulu pas Pampres juga udah mulai memakai, dari zamannya Gus Dur. Sekarang pas Pampres juga masih pakai, masih diandalkan ketangguhannya, premiumnya, kelasnya sampai sekarang juga masih. Artinya mereka kan udah pakai gitu melalui assessment yang panjang. Sama kayak zaman dulu Pak Harto, Volvo nggak berhenti dipakai untuk menteri. Nah VW juga seperti itu. Harganya menurut saya masih masuk akal, tapi yang bikin harganya itu melampau tinggi tergantung ke speknya. Kayak misalnya waktu itu di dealership dijual yang tipe Caravelle Transporter blind van, spesifik banget, shootnya ke tim SAR, ke ambulan, terus habis itu ada yang sinkro 4x4, itu kan udah segmented banget, laku untuk yang buat yayasan, organisasi dan segala macam. Tapi kalau untuk yang pribadi-pribadi ya sulit jual. Tapi sekarang justru terbalik, malah dicari sama orang-orang yang hobi. Ambulan banyak juga dipakai, atau bahkan juga overlander banyak juga yang pakai dibikin motorhome dari bekas mobil-mobil blind van dari Caravelle. Keunggulan sama kelebihannya punya karakter masing-masing. Saya bukan dari ngeliat brandnya, kebetulan juga tadi kesini naik BMW F30, ya mobil sport yang dipakai di kota gitu. Kalau Mercedes sudah jelas lah luxury, tapi kalau misalnya Audi, sportinya dapat, aristokratnya juga dapat, ya, craftsmanship engineering lah, dari kualitas dalamnya, not bad lah gitu, buat dipakai. Kenapa harga jualnya itu jatuh? Sebetulnya
jatuh itu tergantung kualitas. Kalau yang kita lihat datang ke sini kayak A6, A8, atas namanya corporate semua. Nah, kalau misalnya belinya udah di atas angka 1, terus habis itu sekarang tinggal 200-300 juta, jatuh banget. Memang pemakaiannya juga memang udah ya kilometernya jauh. Corporate ya, kita bicara corporate, dipakai untuk daily drive. Jadi setelah yang masa waranti lewat, terus juga interiornya udah banyak yang getas. Memang humidnya di Indonesia sama di Eropa kan beda. Kualitasnya memang capek gitu dipakai. Tapi kalau yang kayak A4, A3, lagi-lagi makainya gimana sih? Kalau memang yang benar-benar pristine condition, harganya juga tinggi. Ada juga beberapa Audi TT yang generasi pertama kualitasnya bagus, harganya juga tetap stabil. Kalau misalnya harganya jatuh, pasti dosanya juga banyak gitu. Tips triknya ini bukan menasehati tapi berbagi cerita aja dari pengalaman kita di sini. Ini sebetulnya kesiapan kembali lagi ke ownernya, bukan hanya punya budget untuk nge-restore atau misalnya untuk servis, tapi ketangguhan cara pemakaiannya, cara pandangnya. Misalnya kayak Caravelle bukan berarti nggak boleh di-deliver ke driver. Kalau misalnya mobil itu mobil hobi, ya layaknya kita rawat pakai sendiri. Jadi kita tahu perilakunya, apa yang kurang, behaviornya ini kalau misalnya mau overheat tuh 90 sampai 95 dikit Celsiusnya tuh mesti kayak gimana sih. Terus juga kita ke pabriknya tempo hari ngelihat sendiri gimana sih proses pembuatan, kualitas dan segala macam. Dan dia juga kan ada vendor-vendornya, misalnya kayak showbreaker, pabrikan sendiri nggak mungkin dia udah bikin showbreaker, dia pasti ngambil dari yang lain lagi. Saya juga pertanyaan sama, kenapa sih di sana nggak pernah kenapa-napa? Ya karena Jakarta nih stop and go-nya, termasuk BMW juga kita mau ngegasnya, dia mau ganti giginya D1, D2, D3-nya tuh udah ada lag lagi gitu. Nah kan akhirnya kalau orang yang nggak ngerti cara bawanya itu mempengaruhi banget. Tapi masalah kualitas kayak misalnya interior, rata-rata kayak New Beetle yang versi awal, Caravelle versi awal, rata-rata interiornya udah pada pecah-pecah karena dia pakai vendornya waktu itu ya belum sampai detail banget, ya nggak pecah untuk ukuran 4-5 tahun, bukan karena ditekan ya, bukan karena ditekan, tapi karena itu karena humid. Cuman misalnya mau masalah ketangguhannya semacam kayak itu ditaruh di luar udah bertahun-tahun, kualitasnya mah nggak bakalan kenapa-napa, nggak kayak mobil Jepangan. Dari sisi tangguh kualitasnya, material platnya juga lumayan bagus gitu. Ada kurangnya misalnya kayak elektrikalnya, sensornya dan segala macam, karena saking pinternya tuh apa-apa tuh mau ditampilin di dash panel. Jadi ada sensor ABS nyala, EPC nyala, sensor-sensornya tuh untuk orang awam kan kelihatannya begitu ada notifnya yang kuning-kuning udah takut. Sebetulnya itu hanya notifikasi dulu gitu. Cuman kalau yang kayak tipe VW Polo, Golf, Touran, Tiguan yang seperti biasa sebetulnya sih nggak ada masalah. Memang dipakai hari-hari, customer banyak yang pakai, laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak kuliahan yang dipakai harian banyak yang pakai. Ya tipsnya sih cara bawanya untuk misalnya akselerasi, bukan mobilnya ini nggak bisa digas secara spontan, bisa banget responsif, tapi untuk karakternya yang di sini akan lebih baik dipakainya dengan cara diayun, maksudnya digasnya tuh menurut gitu, terus habis itu dilepas lagi. Mobilnya bisa, tapi mempengaruhi kekuatannya. Kalau untuk yang spare part sendiri kita import langsung dari berbagai vendor. Ada yang mau genuine OEM, aftermarket, copotan, atau enggak yang hasil refurbish. Refurbish juga macam-macam. Refurbish maksudnya bukan yang dari refurbish di sini, tapi refurbish dari luar. Nah itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Tapi kita semua ada, termasuk kayak blok mesin, transmisi, Audi A4, A6, VW Caravelle, T5, selalu sih ada. Jadi selalu kita siapin. Kalau terburuk yang benar-benar harus diganti, paling inden ke Jerman atau Eropa Timur itu kurang lebih maksimal ya semingguan gitu udah sampai. Tapi memang kita sendiri semua, nggak ada yang lewat toko atau vendor lain, ya kita langsung semuanya sendiri. Servis yang di workshop Quattro itu maintenance biasa, kayak ganti oli, tune up, bisa juga tentang analisa. Dash panelnya nyala tuh macam-macam. Ada juga yang kayak Touareg, air suspensionnya 4-4-nya udah kita ganti. Terus juga mesinnya V8 habis kita refurbish. Mau yang overhaul engine, transmisi, tentang electrical, sekedar interior ada yang turun, rusak, mau gitu kita kerjain. Penting juga nih, banyak yang suka malu-malu, dalam arti kalau misalnya ada keluhan, kendala atau apa, mau tanya, mampir atau sekedar estimasi, feel free banget. Atau misalnya mau transaksi jual beli, misalnya belum jadi itu, bawa ke sini cuma general check up juga nggak masalah.
Tiap tipe misalnya keunggulannya kayak Golf, kayak Polo itu termasuk city car. Saran kita yang punya budgetnya sama dengan yang beli Honda City atau Brio atau apa, mesti masuk lah budgetnya sama ini. Touareg juga oke, masih dipakai untuk daily drive. Untuk spek yang lebih ini lagi kayak Sirocco juga ada yang tipe yang 1.4, yang premium SUV semacam kayak VW Touareg. Mesinnya juga ada yang V6, ada yang TDI, ada yang V8 sampai yang V10. Mereka punya karakter masing-masing. Sampai iklannya waktu pada saat itu dipakai Dakar Rally menang. Terus juga sama iklannya tuh narik pesawat Boeing 747. Jadi setiap unit juga punya karakternya masing-masing. Tapi mobil-mobilnya ini semua menurut saya sih mobil enak, mobil nyaman. Salah satu penyebab kerusakan macam-macam, terutama cara pemakaian tadi sudah dibahas, terus kemudian juga tentang kualitas bahan bakar harus yang terbaik, misalnya kayak Pertamax Turbo. Terus kemudian ada juga untuk tipe tertentu 1000 kilo itu memang olinya menguap, jadi olinya hilang menguap. Nah, kita juga sering-sering melihat bahwa itu untuk di top up oli, jangan sampai olinya sampai habis. Begitu juga untuk yang transmisi kalau oli mekatroniknya memang panjang, masih lifetime-nya, tapi saran kita juga dicek. Memang untuk orang awam akan ribet ya, nggak ada salahnya juga mampir pas lagi untuk servis biasa, bisa sekalian kita cek juga. Kalau misalnya harganya jatuh, pasti dosanya juga banyak gitu.